Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa maaf saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayat yang ke-53 dengan tema mewarisi pelayanan untuk mewartakan kabar baik. Kata mewarisi berarti menerima sesuatu yang ditinggalkan. Ketika Yesus kembali ke surga, dengan demikian tugas kesaksian itu diberikannya kepada para murid-muridnya untuk terus melanjutkan pelayanannya di dunia ini. Tugas pelayanan, kesaksian dan persekutuan menjadi tugas kita saat ini. Artinya, peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga menyerahkan tugas dan pelimpahan tugas kepada para murid dan kepada orang percaya saat ini. Pada perayaan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga hari ini kita akan membahas perikop dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayat yang ke-53. Kalau kita perhatikan perikop ini maka kita akan menemukan ada 3 hal penting yang kita pahami. Yang pertama, sebelum Yesus naik ke surga, atau saat-saat Yesus akan naik ke surga, Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk menyaksikan segala sesuatu tentang Dia. Itu terdapat pada ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-48. Oleh karena itu Yesus mengamatkan agar murid-murid yang telah menyaksikan semuanya itu pergi memberitakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa di dalamnya. Dan ini dilakukan mulai dari Yerusalem. Mengapa harus menggunakan namanya? Yang pertama karena dalam namanya ada kuasa yang menolong orang untuk menyesali dosa-dosanya. Yang kedua, karena hanya dalam namanya pengampunan dosa diberikan bagi siapa saja yang menyesali dosa-dosanya sehingga manusia boleh selamat. Hal yang kedua, Yesus menjanjikan penolong yakni Roh Kudus. Itu terdapat pada ayat yang ke-49. Sebab Yesus tahu bahwa tugas yang diberikan kepada setiap murid bukanlah pekerjaan yang mudah. Yesus sangat mengenal siapa murid-murid yang pernah meninggalkannya, bahkan yang pernah menyangkal Dia. Oleh karena itu Yesus belum mengizinkan mereka keluar dari Yerusalem sebelum menerima Roh Kudus, karena pasti mereka akan gagal. Hal ini juga memberikan pemahaman bagi kita betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam memberitakan firman Tuhan. Hal yang ketiga, Yesus memberkati murid-muridnya dan kemudian Ia naik ke surga. Terdapat pada ayat yang ke-51 hingga ayat yang ke-53. Disebutkan dalam ayat yang ke-52 bahwa murid-murid pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mengapa demikian? Bukankah biasanya perpisahan selalu mendatangkan sebuah kesedihan? Mereka sangat bersuka cita tidak lain karena mereka akan telah memiliki pemahaman iman yang benar tentang Yesus. Kenaikan Yesus ke surga dipahami sebagai tanda sukacita bagi mereka. Aplikasinya bagi kita semua sebagai orang percaya dalam memahami akan firman Tuhan saat ini. Setelah Yesus terangkat ke surga, kita mewarisi kabar baik untuk diwartakan. Isi dari kabar baik itu adalah kebangkitan Kristus, membawa keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Warisan pelayanan itu menuntut setiap pengikut Yesus terus mempertahankan teladan hidup yang memuliakan Allah. Solidaritas yang selama ini diberikan oleh Yesus harus menjadi tolok ukur sikap dan pelayanan kita. Yang berikut, wartakan dengan sukacita. Kabar baik yang diwartakan oleh para pengikut Yesus haruslah dilakukan dengan sukacita. Tugas itu harus menjadi kabar memuliakan Tuhan dan membawa manusia menemukan sukacita di bumi dan di surga. Dengan kuasa Roh Kudus, maka kabar itu adalah kabar tentang Kristus
bukan kabar yang mempromosikan seseorang atau kepentingan seseorang. Hal-hal seperti ini justru dapat mengaburkan panggilan orang percaya, baik secara pribadi maupun sebagai gereja. Yesus telah naik ke surga dan memerintah dari sana. Mandat yang ia berikan adalah warisan yang harus dijaga setiap orang percaya. Wartakanlah dan nyatakanlah kasih Kristus dengan mengandalkan tuntunan Roh Kudus. Jangan gentar dan takut, sebab Ia memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan memperlengkapi kita untuk tugas itu. Firman Tuhan memberkati kita. Amin.